Jumpa kembali sahabatku dan teman-temanku. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang satu fenomena yang jarang sekali terjadi dalam tahun-tahun belakangan, yaitu adalah bagaimana usaha itu sepertinya macet gitu ya, atau dunia perdagangan itu sepi, atau juga bisnis itu menurun gitu kan. Bulan-bulan ini, bahkan mulai dari setahun dan 2 tahun lalu itu kita mengalami yang namanya penurunan dalam dunia perdagangan. Kenapa saya berbicara seperti ini? Ya, sebelumnya jikalau memang saya salah, ini hanya sekedar opini saya sebagai seorang yang ingin menyampaikan apa yang saya lihat secara kenyataan di kehidupan sehari-hari ya. Histori saya adalah seorang sales yang bekerja setiap Senin sampai Sabtu itu ke berbagai wilayah ya. Jadi saya itu adalah sales. Kemudian yang kedua, saya itu adalah punya usaha jual mie ayam, teman-teman saudaraku ya. Dan yang ketiga, saya mau katakan secara langsung aja nggak apa-apa, itu saya itu dulu saya seorang penjudi ya. Saya dari kecil saya mengenal judi. Maka ketiga hal inilah yang membuat saya itu jadi punya satu pengertian untuk membaca keadaan, membaca situasi yang terjadi. Apa yang terjadi sekarang ini sungguh luar biasa gitu. Bahkan banyak orang masih belum mengerti kenapa dunia ini jadi begini, secara ekonomi, secara dunia perdagangan, secara apa yang kita lakukan itu ya, sekarang sulit sekali. Nah, saya udah keliling-liling dan saya juga memantau di pasar bagaimana omset itu akhirnya para pedagang itu menurun nih di bulan-bulan ini ya. Bahkan paling parahnya adalah di bulan kemarin, itu bulan 5 tahun 2023 dan bulan 6 tahun 2023. Kita kembali dulu ke tahun 2022, itu ketika Pak Presiden kita Pak Jokowi berkata bahwa tahun 2022 itu sulit, tetapi 2023 dia katakan akan gelap. Apa maksudnya? Saya masih menganalisa hal itu, tapi sebenarnya saya ada sedikit pengertian ke arah apa yang dia katakan itu. Tapi akhirnya terjadi benar bahwa 2023 gelap. Bukan saya mau pesimis, sahabatku. Enggak, saya bukan orang yang pesimis. Saya selain daripada kerja usaha mie ayam, saya juga jadi seorang YouTuber. Bukan saya orang yang pesimis, tapi saya berusaha untuk tetap eksis apapun keadaannya begitu. Maka saya menyampaikan kepada teman-teman perihal yang satu ide ini, masalah ini. Saya bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, bukan menakuti sahabat sekalian, tetapi bagaimana nanti kita punya langkah untuk kedepannya, untuk bisa lebih berjaga-jaga ya dalam kehidupan kita begitu. Jadi kenapa sih sekarang dagang sepi? Saya mengamati udah berminggu-minggu, berbulan-bulan ini, bahkan hari-hari ini hari-hari yang cukup luar biasa. Kalau kita berdagang itu mungkin bisa nggak dapat omset gitu loh dalam kesehariannya. Oke, saya katakan adalah penyebabnya adalah slot judi online. Jadi judi online, saudara-saudaraku, adik-adikku, teman-temanku semua ya, itu sudah mewabah di 2 tahun lalu. Saya tahu itu dimulainya di perkiraan saya itu 2 tahun lalu saya tahu itu kan. Jadi saya kan tadi sudah katakan bahwa saya seorang penjudi, tapi saya dulu nggak berjudi slot karena dulu nggak ada slot. Saya orang berjudi bola, taruhan bola begitu. Nah, di slot itu saya belajar, saya lihat, waduh, 2 tahun lalu juga saya katakan kepada orang-orang yang saya kenal, ini berbahaya sekali. Kedepannya ini dunia akan
sangat lesu ekonomi gitu, Indonesia khususnya ya. Nah, ternyata benar bulan ini paling parah lah menurut saya itu secara antusiasme di pasar itu, secara gairah di pasar itu sepertinya tidak ada begitu loh. Nah, ini akhirnya dampaknya udah titik terbawah, dampak daripada mereka-mereka yang bermain judi. Perjudian slot ini teman-teman, saudara-saudara saya ini orangnya pengen tahu. Jadi kalau saya ke setiap wilayah atau daerah begitu ya, saya akan bertanya, mau ke tukang somai, mau ke tukang Indomaret atau Alfamaret, mau ke tempat orang nongkrong atau anak muda, saya bertanya, maksudnya main nggak begitu. Nah, jawabannya banyak benar yang main. Istilahnya saya boleh katakan bahwa ini sudah mewabah, bahkan orang yang bukan berjudi juga dengan ini yang judi online yang hanya melalui HP ini akhirnya bisa terkena juga gitu. Karena memang awalnya dikasih menang, kemudian yang menang ini ngomong sama orang lainnya, sama teman-temannya, sama saudaranya begitu. Akhirnya melebar, akhirnya banyak orang yang kena. Nah, ini yang kita lakukan dengan judi online ini kan adalah sebuah sistem. Artinya memang kemenangan itu diatur oleh perusahaan atau aplikasi itu sendiri, bandar judinya. Jadi memang kita dikasih menang awalnya. Ada yang mengatakan kepada saya juga dia menang dalam satu hari 100 juta ada, tapi dia kalah lagi setelah malamnya gitu kan. Tapi ketika orang dengar bahwa dia menang 100 juta, bukankah itu menarik orang lain untuk bermain? Itulah namanya wabah. Saya bilang dari 2 tahun lalu, ini ngeri. Kedepannya saya menganalisa zaman akan sulit sekali. Kenapa? Karena sistem akan nyedot. Bandar akan nyedot kembali apa yang sudah mereka kasih, manis-manisnya itu udah diambil kembali sama bandar. Benar saja saudara-saudara. Jadi sekarang ini adalah dampak terendah ya, keadaan terendah dari dampak berjudi online. Artinya sekarang ini saya sudah lihat juga di beberapa titik itu ada yang sudah bunuh diri, ya kan? Ada yang sudah istilahnya rumah tangganya hancur-hancuran, yang sudah keliling utang keliling pinggang, akhirnya pinjol lagi, hancur semua hidupnya. Nah, ini yang akhirnya membuat pasar itu tidak ada uangnya. Kenapa? Karena uang itu lari menjadi ditransfer jadi depo untuk mereka berjudi. Jadi uang tidak beredar di pasar. Uang itu akhirnya sangat sedikit, sehingga setiap mereka yang tidak bermain pun akhirnya kena dampaknya. Ya, omset kecil, kebutuhan berjalan, pemasukan sedikit sekali, akhirnya harus bertahan dengan menjual aset yang sudah terkumpulkan dari tahun-tahun kemarin. Nah, itu akhirnya ya tadi saya katakan bahwa yang tidak bermain pun terdampak. Di 1 tahun lalu ketika saya komentar di sebuah YouTube gitu, saya katakan bahwa waduh ini ngeri, bahwa judi online ini berbahaya sekali bagi ekonomi ke depannya. Ada yang membalas komentar saya dengan berkata bahwa tapi kan nggak semua orang main judi gitu kan, dia katakan begitu. Saya malas menjawabnya lagi karena saya juga masih ngelihat situasi ya, dan benar bahwa sekarang keadaannya memang seperti yang saya pikirkan waktu setahun 2 tahun lalu. Jadi ketika memang tidak semua orang bermain judi, itu seperti begini teman-teman. Tidak semua orang itu jadi petani, tapi kita semua makan nasi. Tidak semua jadi menanam beras gitu ya, jadi petani beras, tapi kita semua makan nasi. Begitu. Jadi artinya dampaknya akan sangat terasa ke seluruh orang, ke seluruh manusia yang ada gitu loh. Nah, kesimpulannya saya berani ngomong dan saya berani ngatakan lah saudara saya, tapi gini, saya nggak tahu sampai kapan wabah ini dan dampaknya, karena menurut saya orang yang udah kena atau bermain judi slot itu dia tidak akan bisa berhenti, atau dia susah berhenti. Dia akan sangat susah berhenti. Itu saya sudah mempelajari itu karena memang saya sudah ada jiwa judinya dan saya tahu gitu kan
bagaimana kita melepas daripada kecanduan itu nggak gampang sekali, dan saya bisa pastikan bahwa 98% itu akan tetap candu sampai mati. Memang ada yang bisa berhenti, tapi itu nilainya dikit sekali menurut saya, sedikit sekali yang bisa berhenti total gitu. Bahkan kalau yang sudah kecanduan itu ya tadi sudah dikatakan ya, saya katakan juga ya, mereka udah hilang kewarasan. Artinya apa? Artinya mereka dihadapkan dengan suatu akibat ya. Itu seperti misalnya rumah tangga rusak, atau melakukan kriminal, atau di penjara atau bunuh diri. Sepertinya mereka siap dengan itu semua gitu loh. Sepertinya mereka sudah gak peduli lagi kalau itu akan menimpa mereka, dan itu akan menimpa mereka memang. Jadi ngeri sekali menurut saya. Nah, semoga saya salah dan banyak yang bisa berhenti. Saya juga berharap seperti itu. Oke, teman-teman, demikianlah kiranya sharing dari saya, kiranya bermanfaat. Semoga kita semua bisa menetapkan langkah-langkah ke depan. Terima kasih.